Damai Natal buat kita semua. Selamat Natal buat teman-teman yang ada di Kupang. Terima kasih buat pelayanannya, sangat memberkati. Ya. 2022 ini adalah tahun yang tidak mudah buat saya, tetapi juga tahun yang luar biasa. Luar biasanya kenapa? Karena tahun ini banyak hal yang saya temukan di dalam Tuhan yang saya belum pernah dapatkan di tahun-tahun yang lalu. Sangat bersyukur di komunitas kita ini, Discipleship, ada bentuk satu keluarga kecil melalui cell group. Di dalamnya saya mengalami banyak pertumbuhan, banyak kebenaran firman yang saya dapatkan, pertanyaan-pertanyaan saya tentang kehidupan saya di masa yang lampau, tahun-tahun yang lampau, saya menemukan jawabannya di sini, di tahun yang ini, melalui cell group. Di cell group juga saya mendapatkan banyak dukungan, banyak saling menopang, dan banyak mendapatkan keluarga baru yang lebih care, lebih intim, lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Dan apa yang saya belum mengerti firman-firman yang pernah saya baca, saya mendapatkan pengertian banyak di sini, di cell group ini, dan itu menjadi senjata buat saya untuk masuk di dalam medan peperangan, dalam pertumbuhan iman saya. Keseharian saya bekerja dan saya banyak bertemu orang. Ada satu kejadian yang pernah saya alami. Dalam situasi itu awalnya saya baik-baik saja. Tidak ada rasa marah, tidak ada rasa benci gitu. Dan tiba-tiba ada satu pengumuman yang membuat saya marah gitu. Kalau saya belum pernah mengerti, belum dikasih Tuhan untuk saya mengerti firman-Nya, kebenarannya, mungkin saya tidak bisa bangkit. Saya tidak mungkin bisa menjadi pemenang. Saat itu saya dihadapkan dengan dua pilihan yang masing-masing memberikan saya kesempatan. Pilihan pertama, kalau saya mengikuti pikiran saya mengatakan kamu sedang marah, kamu disakiti nih, kamu ini tidak adil. Itu pilihan, kalau saya mengambil pilihan itu mungkin saya tidak akan menjadi pemenang, saya akan menjadi orang tawanan, di mana saya akan berkecimpung dengan masalah saya sendiri, dengan masalah yang sebenarnya bisa saya lewati. Tapi puji syukur kebenaran firman yang saya dapatkan di cell group membuat saya memiliki senjata, memiliki pengetahuan tentang trik-triknya iblis kepada saya untuk membawa saya jatuh ke dalam pencobaan. Dan di saat itu memang tidak secara otomatis saya langsung jadi pemenang. Di situ saya mulai seri-seri ikut cell group. Waktu itu saya mendapatkan jawaban, tapi tidak, saya harus meneguhkan hati saya minta kekuatan, minta
kemampuan sama Tuhan. Dan puji Tuhan, saya mengambil kesempatan itu dan saya menjadi pemenang. Dan kejadian itu yang membuat saya sampai detik ini ketika mendapati kejadian yang sama atau berbeda, saya tahu saya harus memilih jalan yang mana dan kemana saya harus pergi untuk mendapatkan uh, kekuatan itu hanya di dalam hadirat Tuhan. Sangat bersyukur memiliki Ibu Rohani di dalam komunitas sel group, memiliki keluarga yang dalam kehidupan mereka membagikan pengalaman mereka, pengalaman rohani mereka, dan itu sangat menjadi berkat buat saya. Dan dalam komunitas ini juga saya menemukan betapa baiknya Tuhan di dalam satu keluarga kecil, ada kesatuan hati. Di situ kami bisa bertumbuh bersama dan bisa mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan setiap kita, apa yang Bapak inginkan dalam kehidupan kita untuk bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Dan dari pengalaman itu, dari kebenaran yang saya dapatkan di dalam sel group ini, itu saya sedikit demi sedikit bisa berbagi buat teman-teman saya yang berbeda dengan saya. Maksudnya dalam kepercayaannya mereka berbeda, tapi bila ada kesempatan saya membagi apa yang saya dapat, memang tidak secara lantang, tapi saya bisa membagikan kasih Tuhan itu di dalam kehidupan saya buat teman-teman saya. Terima kasih buat teman-teman yang belum bergabung di sel group. Ayo, mari kita sama-sama bertumbuh di dalam sel group. Terkadang kita banyak firman yang kita dapatkan, kebenaran yang mungkin kita tidak mudah untuk memahami, tapi di sel group ini kita bisa saling berbagi satu dengan yang lain dan bisa saling menopang satu dengan yang lain dan bisa mendapatkan banyak pengetahuan, banyak pengertian, banyak apa yang kita belum mengerti dengan mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini juga kita belum mengerti, tapi percayalah ketika kita mau, Tuhan menyediakan tempat buat kita untuk bertumbuh. Amin. Saya akan memberikan satu pujian yang berjudul Jejak Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku
serahkan diri, genapi karyamu. Oh, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Sebelum itu saya mau mengucapkan selamat hari Natal untuk saudara-saudara saya, Bapak Ibu yang ada di Kupang. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal juga untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom. Saya percaya Natal kita di tahun ini adalah Natal yang luar biasa yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga saya di Kupang. Amin. Hari ini saya ingin memberitakan sukacita saya kepada saudara semua, Bapak Ibu. Harapan saya adalah bisa menjadi berkat apa yang saya ceritakan mengenai tentang sel group di Jakarta ini. Perkenalkan dulu, nama saya Andres Gunawan, saya dari Jakarta, umur saya 17 tahun, saya seorang pelajar, saya paling muda kayak gitu kayak gitu. Pesan sukacita saya adalah selama di sel group ini, puji Tuhan, ini adalah Natal kedua saya. Saya udah mengikuti Zoom ini udah 2 tahun lebih kayak gitu. Saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala Sidang saya, itu Bapak Hans Adrian, Om Anton dan Om Wilko Sasi, dan juga Pastor, yaitu Pastor Lepri Lepang, Bu Sarah, dan Pastor Tadus dan lain-lain kayak gitu. Saya sangat bersyukur bisa ketemu mereka. Mereka mengajari saya tentang banyak hal mengenai tentang sel group ini. Puji Tuhan, banyak sekali gitu yang saya dengar, walaupun umur saya masih muda, tapi saya tetap percaya hadirat Tuhan itu sanggup memenuhi anak muda. Terutama saya percaya anak muda yang ada di Kupang harus menjadi seperti yang Tuhan ingini gitu. Harus berubah, harus menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saya ingin menceritakan sedikit. Puji Tuhan, saya dulu tidak mengerti yang namanya apa itu Tuhan. Seperti apa sih Tuhan itu, dan bagaimana sih cara mengikut Tuhan itu. Dulu memang anak muda itu namanya susah sekali kayak gitu untuk mengikuti alur-alur rohani seperti ini. Tapi saya punya kerinduan. Dulu saya memiliki kerinduan untuk saya mau gimana sih caranya biar dekat dengan Tuhan kayak gitu. Akhirnya saya mengikuti itu perlahan. Nah, itu dengan dulu Bapak Gembala itu Pastor Hans, saya pertama chat beliau. Saya ada kontakan dengan beliau mengenai tentang rohani ini seperti apa, kayak gini ini seperti apa. Terus beliau merespon, dan akhirnya saya memutuskan untuk cobalah saya ingin melatih diri saya untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Akhirnya saya masuk Zoom. Waktu itu sedikit demi sedikit saya tetap mengikuti, tetap menjalani kayak gitu. Akhirnya saya ada di keadaan itu sempat kayak malas gitu. Ada sempat keadaan malas. Akhirnya tapi hati saya tetap tertuju sama Tuhan gitu. Tapi kalau ikut Zoom itu saya kadang-kadang malas. Nah itu. Tapi saya tetap sharing sama Pastor Lepri gitu. Saya sering sharing dengan Pastor Lepri gitu untuk mengenai kehidupan saya kayak gitu. Saya sering sharing. Akhirnya Pastor Lepri memberikan saya dampak positif kayak gitu. Akhirnya, dan puji Tuhan,
saya sudah mulai berubah, sedikit demi sedikit saya mulai berubah. Saya percaya gitu lawatan Tuhan itu ada di hidup saya. Dan akhirnya beberapa waktu kemudian saya sudah mulai sering join kayak gitu. Sering join, saya sering dengerin firman Tuhan walaupun keadaan kamera mati, tapi saya tetap dengerin kayak gitu. Akhirnya setelah itu saya sudah mulai mengenal dengan kakak-kakak saya yang ada di sini gitu. Saya sudah kenal mereka gitu. Jadinya saya bersyukur juga bisa kenal mereka sebagai kakak rohani saya, sebagai papa rohani saya, mama rohani saya sampai saat ini gitu. Jadinya kita masih berkaul karib. Terus dari situ saya bisa merasakan bahwa oh iya, keluarga saya itu di sini. Oh iya, sukacita saya itu di sini. Saya belajar banyak hal dengan kakak saya, orang tua saya di tempat ini. Saya berharap kayak gitu saya berubah dengan keadaan seperti ini. Terus akhirnya saya mulai mengikuti sel group yang ada. Awalnya sel group ini kayak memberikan kayak memberikan diskusi kayak gitu, diskusi mengenai firman Tuhan. Saya mengikuti, di situ kita ada beberapa pertanyaan dan ada beberapa jawaban. Di situ kita boleh bertanya, boleh sharing. Nanti pastor-pastor yang ada bisa menjawab pertanyaan kita. Misalnya kalian nggak ngerti gitu, saya nggak ngerti, saya bisa bertanya, ini bagaimana, dan puji Tuhannya pastor itu menjawab sehingga saya dapat mengerti. Terus demi sedikit, sorry ada gangguan kayak gitu. Di situ demi sedikit saya mulai memahami, oh iya seperti ini nih Tuhan itu, oh iya seperti ini tuh rencana Tuhan, oh iya seperti ini tuh Roh Kudus dalam kehidupan saya. Nah akhirnya di sel group ini banyak sekali gitu sharing mengenai kebenaran firman Tuhan, apa yang kita pelajari dulu. Kita mempelajari banyak hal kayak gitu. Di situ kita saling bertanya, menjawab, kita sering sharing. Maka dari itu saya sangat senang gitu, sangat senang karena ada tempat untuk kita berdiskusi. Kadang-kadang kan kalau kita mau bertanya, kadang-kadang suka kayak gimana ya. Tapi di sini kita menyediakan tempat gitu untuk kita bertanya, untuk ada yang menjawab, untuk kita sharing. Jadinya ada tempat untuk kita terbuka kayak gitu. Nah akhirnya di situ saya sudah mendapat banyak pelajaran mengenai kebenaran firman Tuhan ini, dan sampai saat ini masih ada sel group itu Bapak Ibu. Sampai saat ini sel group itu masih ada, dan kita masih jalani sampai saat ini, dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Sampai sekarang itu banyak pastor-pastor yang mensupport kita, kami anak-anaknya gitu, anak-anak rohaninya. Kita sering bertanya, tapi puji Tuhan kayak gitu, sedikit demi sedikit akhirnya saya memahami tentang kebenaran firman itu. Saya bersyukur untuk sel group ini. Saya harap Bapak Ibu semua yang belum bergabung bisa bergabung dengan kami. Kita bisa sharing-sharing, kita bisa bertanya. Kalau ada yang nggak ngerti bisa bertanya kayak gitu. Mungkin itu saja sharing dari saya. Saya nggak mau banyak-banyak kayak gitu karena ada lagi. Tapi saya ucapan situ, saya sangat bersyukur atas Natal hari ini. Harapan saya kita para jemaat Tuhan berbahagia, dan harapan saya adalah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan di Natal tahun ini. Itu saja. Sebelumnya selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Recording stopped. Shalom. Salam damai Natal bagi kita semua. Suara saya kedengaran? Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
untuk bersaksi. Sebelumnya saya bersyukur, saya bersuka cita karena hari ini saya bisa Natal bersama saudara-saudari semua. Saya mengikuti Natal ini sudah 3 tahun, puji Tuhan. Saya bersyukur bisa kenal teman-teman semua. Dan ketika terbentuknya cell group, saya punya perubahan, banyak perubahan. Awalnya saya mungkin sulit untuk memaafkan orang, dan ketika kalau saya sudah benci orang, lama untuk memaafkan gitu. Tapi ketika terbentuknya cell group, banyak hal yang saya dapat di cell group. Apa yang saya tidak mengerti, saya bisa mengerti di cell group. Meskipun setiap hari saya punya kesibukan, tapi saya usahakan, saya luangkan waktu untuk bisa mengikuti cell group. Nah, pokoknya banyak hal yang saya dapatkan di cell group. Apapun yang saya belum mengerti, saya dapat di cell group. Jadi bagi terlebih anak-anak muda, ketika belum bergabung di cell group, kita sama-sama bergabung di cell group, karena ketika kita tidak mengikuti cell group atau kita tidak mengikuti Zoom, kadang saya sendiri ketika saya tidak mengikuti Zoom, pikiran saya kacau gitu. Dan dulu saya tidak tahu kalau saya itu dikaruniakan Roh Kudus gitu. Saya tidak tahu apa itu Roh Kudus. Nah, jadi ketika saya ikut cell group, saya tahu bahwa ternyata saya itu punya Roh Kudus gitu. Nah, dan juga saya juga mengalami gitu. Ketika saya berlama-lama kayak untuk menyenangkan hati saya sadar, saya cepat sadar, dan saya tahu bahwa itu tuntunan Roh Kudus gitu. Dan awal saya belum mengikuti cell group, saya juga tidak tahu bagaimana saya harus menyenangkan hati Tuhan gitu. Saya tidak tahu, jadi saya pikir itu cuman kita ke gereja gitu, atau kayak ada waktu, misalnya pagi kita berdoa, setelah itu sudah gitu. Saya tidak tahu. Nah, ketika saya mengikuti cell group atau Zoom juga, saya tahu banyak hal. Saya tahu bagaimana cara kita harus menyenangkan hati Tuhan gitu. Dan ketika saya mulai tahu, mulai dari situ saya apapun yang sebelum saya lakukan, kayak seperti pekerjaan saya, meskipun capek atau apa, sebelum saya melakukan kerjaan itu, saya mendahulukan Tuhan. Karena saya tahu bahwa kita itu harus mendahulukan Tuhan. Kita harus sebelumnya kita harus menyenangkan hati Tuhan dulu. Nah, waktu itu juga saya cuman mikirnya, oh kita kalau pagi-pagi itu ya berdoa, setelah itu sudah gitu.
siangnya kayak misalnya istirahat, ya udah kita baring-baring kah atau kita main apa kah. Ternyata enggak. Jadi kita itu misalnya kayak siang gitu, jam istirahat, kita harus luangkan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan kita berdiam gitu, kita berdiam, dengan kita menyembah Tuhan, dengan kita baca firman, kita berdoa. Nah, kita juga, saya tahu kita ketika kita menyembah Tuhan, kita harus fokus gitu. Pikiran kita jangan kemana-mana. Kadang kita belum selesai kerja, oh ya saya belum selesai kerja gini. Tapi setelah saya tahu, ternyata kita nggak boleh mikirin segala sesuatu dulu. Kita harus fokuskan pikiran kita untuk menyembah Tuhan gitu. Dan puji Tuhan, kami di sel group juga, kami juga bisa membaca firman setiap hari. Jadi sudah berapa bulan kami, saya sendiri dan teman-teman semua yang di Jakarta 01, saya kalau misalnya pagi-pagi itu saya bangun, pasti saya menyembah Tuhan dulu. Saya menyembah Tuhan dulu dan saya baca firman. Nah, ketika saya baca firman, kayak misalnya siang-siang nih, jadi pas saya kerja, tiba-tiba pikiran saya kayak kemana-mana gitu. Tapi saya sadar gitu, saya langsung ingat kembali firman tadi pagi yang saya baca. Saya ingat kembali firman dan kadang saya nggak ngerti, saya ingat, pokoknya saya kayak perkarakan firman itu gitu. Nah dulu itu kadang saya baca firman itu ya baca sekali lewat gitu. Tapi sekarang enggak. Saya baca itu pagi saya baca, mungkin kadang nggak mengerti ya, tapi siang saya baca lagi dan malam saya baca lagi gitu. Jadi sekarang ini puji Tuhan, saya berusaha untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan saya berdiam siang-siang, malam, saya datang dan berdiam di hadapan Tuhan gitu. Saya bersyukur bisa mengenal Bapak Hens, Bapak Anton, Bapak Welly, Bapak Lepri, dan Bunda Nur, Bunda Esther, dan teman-teman semua. Jadi teman-teman yang belum ikut sel group, cepat bergabung gitu, biar teman-teman bisa mengerti gitu. Maksudnya kan kadang ya kalau kita nggak ikut kegiatan rohani ya, kadang pikiran kita, kadang kita sebelumnya itu kadang saya lebih menyenangkan hati gitu. Maksudnya kadang saya mikir, oh goyang TikTok itu, maksudnya goyang TikTok yang bukan lagu rohani atau apa. Saya mikirnya nggak apa-apa gitu, kan nggak menyakiti orang ya. Terus kayak buka Facebook, lihat-lihat status orang yang nggak jelas. Kadang saya mikir ya kan kita nggak, maksudnya kita nggak marah orang gitu, kita nggak ngomong kotor gitu, kan nggak masalah gitu. Tapi ternyata nggak yang seperti itu ya. Jadi apapun yang bagi teman-teman, apapun yang kita lakukan hari-hari ini, kita harus selalu mengingat bahwa jangan sampai kita lebih menyenangkan hati kita gitu. Jangan sampai kita lebih menyenangkan hati kita. Kayak apapun yang kita lakukan, kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa kita itu harus lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Salam damai Natal bagi kita semua. Terima kasih. Shalom, selamat malam semuanya.
Shalom. Damai sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Malam ini saya bersukacita karena saya bisa merayakan Natal bersama teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di Kupang dan Bandung, Jakarta, dan di tempat-tempat lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya dari Sel Group Jakarta 01 ingin menyampaikan kesaksian mengenai apa yang terjadi dalam hidup saya, apa yang sudah saya alami sebelum dan sesudah saya bergabung di Zoom, khususnya di Sel Group Jakarta 01. Saya merasa saya memiliki perubahan, yaitu perubahan karakter. Karena ini adalah Natal yang kedua. Kalau tahun kemarin itu saya belum terbentuknya Sel Group. Memang sudah ada Zoom, tapi Sel Groupnya belum terbentuk. Jadi saya sudah tahu banyak hal, tetapi saya belum berkomitmen untuk saya mempraktekkan, dan saya juga belum memahami benar-benar gitu. Tetapi setelah saya ikut Sel Group, di Sel Group itu saya diajarkan untuk disiplin, untuk menjadi murid, dan banyak hal yang saya dapatkan di Sel Group yang merubah karakter saya. Dan juga ketika saya dulunya saya nggak tahu yang namanya apa itu kasih karunia, apa itu bagaimana itu seorang penyembah yang benar, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak mengerti menjadi sahabat karib Allah. Saya juga nggak ngerti yang namanya roh yang menghidupkan itu, saya nggak ngerti. Tetapi setelah saya mengikuti Zoom, saya jadi tahu kasih karunia itu. Saya jadi lebih paham. Dan setelah saya mengerti bahwa kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, adalah kasih karunia itu adalah inisiatif Allah secara sepihak memperdamaikan dirinya dengan kita ketika kita masih ada di dalam dosa. Itu membuat saya banyak berpikir bahwa begitu besar kasih Allah untuk saya. Di situ hati saya merasa hati saya kayak bergetar setelah saya mendengar itu gitu, bahwa kita masih dalam dosa. Allah dengan inisiatif sendiri memperdamaikan dirinya dengan kita. Allah itu menjauh dari dosa, tetapi karena Allah mengasihi kita, Allah mau mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa kita, untuk membayar hutang dosa kita. Itu yang membuat saya banyak berpikir, apa yang harus saya lakukan di dalam hidup ini. Saya mungkin seberusahanya saya tidak akan bisa membalas itu gitu. Tetapi saya juga mengerti bahwa ketika kita percaya, kita dimeterai Roh Kudus, dan Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan untuk kita, karena kita setelah jatuh ke dalam dosa, kemuliaan kita itu berkurang atau hilang. Jadi ketika kita dimeterai Roh Kudus itulah yang menjadi jaminan untuk kita memiliki kesempatan untuk mencapai kemuliaan itu, untuk mendapatkan kembali kekayaan di dalam kemuliaan itu. Jadi itu yang saya berpikir ketika kita dimeteraikan Roh Kudus. Bagaimana cara Roh Kudus itu
bekerja di dalam kita. Dan di sel group diajarkan Bapak Lepri itu bahwa ketika Roh Kudus itu bisa bekerja hanya lewat firman. Jadi Roh Kudus bisa berbicara kepada kita itu lewat firman. Jadi firman itu harus kita baca dan harus ada di dalam pikiran kita. Kita pahami supaya ketika kita di dalam pertandingan iman kita, ketika kita mengalami pergolakan, mengalami sesuatu apapun, firman itu adalah senjata. Dan Roh Kudus itu berbicara melalui firman itu. Nah, bagaimana ketika Roh Kudus berbicara kepada kita itu, saya berpikir bahwa bagaimana saya ketika Roh Kudus berbicara kepada kita itu, dulunya saya baca firman, tetapi ketika Roh Kudus berbicara dengan saya melalui firman itu, saya tidak peka, saya tidak taat gitu. Jadi saya melenceng. Jadi dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan. Dosa itu adalah meleset dari target gitu, dari target Allah. Jadi ketika saya tidak peka dengan Roh Kudus, saya tidak taat dengan apa yang dibicarakan Roh Kudus kepada saya, itu adalah bagi saya itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan perkara-perkara yang besar yang ketika kita mencuri dan lain sebagainya yang kita ketahui, tetapi dalam hal kecil apapun yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, bagi saya itu adalah dosa karena itu ada meleset dari melanggar hukum Allah dan meleset dari target Allah. Itu yang saya dapatkan di dalam sel group. Dan yang ketiga, menjadi sahabat karib Allah. Saya dulu itu berpikir bahwa saya itu dengan Tuhan itu jauh gitu dari saya. Sebelum saya masuk sel group, saya berdoa dengan Tuhan tuh maksudnya gimana ya, kalau saya berdoa dengan Tuhan itu pasti, saya menyembah dengan Tuhan itu, saya harus seperti ini gitu. Harus banyak kata-kata yang harus saya cari gitu, kayak kata-kata yang pokoknya yang kata-kata yang baku lah gitu kalau mau berbicara dengan Tuhan. Tetapi setelah saya mengikuti Zoom, setelah saya masuk di dalam sel group itu, bahwa Tuhan itu omnipresent, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu selalu ada gitu dekat kita. Tetapi apakah kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu? Apakah kita bisa merasakan Tuhan itu hadir? Bagaimana supaya kita dekat dengan Tuhan? Yaitu dengan membangun hubungan. Kita harus memiliki hubungan dulu dengan Tuhan, baru kita bisa memiliki bisa bersahabat dengan Allah. Hubungan itu artinya setia. Kalau berbicara mengenai hubungan itu artinya setia. Setia itu dalam perkara-perkara kecil pun kita tetap setia. Apapun yang kita lakukan itu, kita melakukannya bukan untuk manusia, tetapi melakukannya untuk Tuhan. Itulah yang menjadi sahabat di dalam ketika saya mempelajari, mendengarkan apa yang dijelaskan mentor saya menjadi sahabat karib Allah itu, berarti menjadi sahabat itu tidak ada dusta. Menjadi sahabat itu tidak ada yang tersembunyi. Gitu. Kalau misalnya saya bersahabat dengan Asnat nih, saya bersahabatnya emang sama Asnat cukup dekat. Tetapi tidak semua hal itu, ada hal yang tidak saya ceritakan ke Asnat. Tetapi ketika saya memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, Tuhan itu adalah sahabat saya, tidak ada yang tersembunyi. Saya bisa menceritakan dengan leluasa apa yang saya alami. Dengan Tuhan saya bisa berbicara, bisa berkomunikasi gitu dengan Tuhan setiap saat, setiap detik dalam hidup saya. Dan yang terakhir, menyembah itu adalah mengenal kasih-Nya dan mengasihinya kembali. Saya punya kasus, dulu itu saya itu
ketika saya dikucilkan orang, disakiti orang, atau apapun itu, saya itu selalu merasa saya itu orang yang saya cepat emosi, dan saya nggak terima kalau saya dikucilkan dulu sebelum saya ikut cell group, sebelum saya ikut Zoom. Tetapi setelah saya ikut Zoom, saya malah bersuka cita ketika saya dikucilkan orang. Saya malah bersuka cita karena ketika saya dikucilkan orang atau disakiti orang atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, disitulah saya dibentuk untuk saya menjadi pribadi yang rendah hati, dan saya di situ bisa melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup saya ketika saya berada di dalam lembah yang kelam. Jadi momen-momen seperti itulah yang membuat saya mengenal kasih Tuhan dan mengasihinya kembali. Jadi setiap detik dalam kehidupan saya, ketika saya kadang saya terlena dengan kesibukan saya, dengan pekerjaan saya, rutinitas saya, tetapi ketika saya mengenal kasih itu di saat itu saya mengingat momen itu, saya mengasihi Tuhan. Saya bersyukur, saya berterima kasih bahwa itu tidak bisa diberikan oleh dunia. Dan di saat di dalam kita lembah yang kelam itu, tidak ada seorang pun yang mampu, tidak menolong kita, tidak ada seorang pun yang mengerti. Isi hati kita hanya Tuhan. Dan Tuhan bisa mengangkat kita dari lembah itu. Itulah momen yang seperti itulah yang membuat saya semakin mencintai Tuhan. Bahwa itu tidak bisa diberikan oleh dunia, hanya ada di dalam Tuhan. Dan ketika saya menjadi semakin bergaul karib dengan Tuhan, saya semakin hidup di dalam kebenaran. Jadi saya selalu menjaga dari cara berpikir saya, dari saya mendengarkan, melihat, berbicara, merasakan, berperasaan saya untuk selalu saya menjaga kekudusan. Karena ketika saya menjaga kekudusan, saya memiliki hubungan yang akrab. Saya semakin memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Jadi itu kesaksian dari saya, dan saya mendapatkan banyak sekali ilmu, pengalaman, sharing-sharing dari dalam cell group, di Zoom juga, dan yang paling penting untuk saat ini hidup saya, ketika saya di dalam Tuhan, saya merasakan, saya mengalami dan saya mengerti yang namanya itu merdeka. Artinya ketika saya disakiti atau di apapun, saya sudah tidak, saya tidak terpengaruh oleh hal itu lagi. Dan saya sudah bisa mengendalikan diri saya dengan hal-hal itu, karena kasih Tuhan itu bagi saya sangat luar biasa dan memenuhi seluruh ruang di dalam jiwa saya, di dalam hati saya, gitu. Jadi saya tidak perlu lagi untuk pengakuan dari orang, untuk orang ketika orang menyakiti saya, itu bagi saya sudah ada kasih Tuhan di dalam diri saya. Jadi untuk selanjutnya, saya pernah dengar Bapak Hein bilang bahwa mentor kita semua, kita tidak bisa bilang kita setia kalau belum sampai mati. Jadi itu kata-kata itu yang membuat saya sampai sekarang saya tetap berpikir bahwa saya harus selalu waspada dalam setiap detik kehidupan saya. Karena kita harus setia sampai mati. Jangan bilang sekarang karena kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, kita nggak akan, bukan berarti kita nggak punya kemungkinan untuk kita jatuh. Tetapi jangan bilang setia kalau belum sampai mati. Itu selalu saya ingat setiap detik apapun yang saya mau lakukan, setiap saya mau melangkah, bahwa memang kita setia itu kalau kita sudah mati, baru bilang kita setia sampai mati. Dan saya berani, ketika saya sudah cell group, saya sudah berani untuk memindahkan hati saya
tidak terikat dengan hal-hal duniawi. Saya sudah memindahkan hati saya ke surga. Harta saya itu juga sudah Tuhan dan kerajaannya. Walaupun itu adalah proses, tetapi saya sudah berani, saya komitmen untuk memindahkan hati saya, untuk mengumpulkan harta di surga. Karena saya sudah mendengar banyak nasihat dari mentor bahwa cara kita untuk merdeka itu kita harus melepaskan, menanggalkan segala sesuatu yang memiliki keterikatan dengan dunia yang melekat gitu. Jadi ketika kita berani untuk melepaskan, untuk menanggalkan segala sesuatu yang berhubungan yang duniawi, berarti kita itu sudah memindahkan hati kita ke surga. Dan itu ketika saya berani melepaskan kemelekatan, segala sesuatu yang melekat, segala sesuatu yang membuat hidup saya terbebani atau pikiran saya, itulah yang dinamakan merdeka. Jadi tetap semangat. Terima kasih dengan terbentuknya Cell Group. Saya menjadi pribadi yang lebih bertekun dan di Tuhan, dan kehidupan rohani saya, pertumbuhan iman saya juga semakin hari semakin ada perubahan. Terima kasih banyak. Demikian kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Shalom, selamat malam Bapak Ibu serta teman-teman semua, baik yang ada di Kupang maupun yang ada di Jakarta dan di Bandung. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perkenalkan, nama saya Grace, saya dari Cell Group Bandung. Ingin membagikan sedikit kesaksian hidup saya setelah bergabung dengan komunitas discipleship. Dulu sebelum saya bergabung dengan komunitas ini, dalam Zoom ini, saya hanya menjadikan kehidupan ibadah, membaca firman itu sebagai rutinitas. Saya lahir dan besar dari keluarga yang Kristen, tapi saya tidak pernah memahami bahwa ternyata dalam setiap tulisan firman Tuhan itu ada makna dan ada hal-hal yang tersembunyi yang perlu disingkapkan dengan cara bahwa kita harus membuka diri kita untuk mau dipimpin, dibina, dan juga mau menerima Roh Kudus dalam hati kita. Dengan adanya cell group, bahkan materi-materi dari para mentor yang ada di Zoom, memberikan saya kesempatan untuk belajar, memberikan saya waktu untuk lebih memahami bahwa ternyata kita itu diberikan kasih karunia, kita juga diberikan Roh Kudus untuk selalu memimpin kita, mengingatkan kita dalam setiap langkah kita. Bahkan kita dimateraikan oleh Allah sendiri dengan Roh Kudus itu. Kita diangkat menjadi anaknya, itu hanya ketika kita mau percaya sehingga kita bisa dimateraikan. Dulu semua hal-hal itu saya tidak tahu. Bahkan saya tidak pernah berpikir untuk memiliki pengetahuan yang semendalam itu tentang firman dan tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Dulu hidup saya selalu punya ambisi. Saya orang yang punya ambisius tinggi. Tetapi
banyak hal yang akhirnya membuat saya sadar bahwa terkadang jalan hidup yang kita inginkan itu belum tentu yang menurut kita baik, belum tentu buat Tuhan itu baik. Sehingga saya memahami dan mengerti dalam perjalanan hidup saya mulai memahami jadi saya bergabung di Zoom ini Natal kedua saya di Zoom ini, jadi ini sudah kedua tahunnya. Banyak hal yang berubah dalam perjalanan hidup saya. Saya jadi lebih bisa untuk mengendalikan keinginan saya untuk mengejar hal-hal duniawi dan lebih memfokuskan hidup saya untuk dipindahkan ke kerajaan Bapa. Hati saya berani saya percayakan, jiwa saya berani saya percayakan hanya dalam tangan Tuhan. Karena saya benar-benar merasakan perubahan yang jauh berbeda dari sebelum saya belajar memahami segala pertanyaan-pertanyaan yang kadang membuat saya berpikir bahwa Tuhan itu ada di mana pada saat saya membutuhkannya. Tapi semua pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya terjawab di dalam Zoom ini dan juga di dalam sel group pada saat tiap minggu. Ada diskusi dengan para mentor juga membuat saya semakin giat untuk memiliki waktu membaca firman, sehingga kalau saya menemukan sesuatu yang membuat saya bertanya atau berpikir, bisa saya tanyakan langsung. Hal ini menjadikan hidup saya yang dulunya berada dalam kondisi yang bisa dikatakan terikat dengan segala keambisiusan di dunia, segala hal yang membawa saya bahwa segala hal yang ada di dunia harus saya dapatkan. Akhirnya saya melepaskan semua itu dan hanya memberikan hidup saya bahwa hidup saya itu hanya untuk Tuhan. Hidup saya persembahkan ke dalam tangannya. Hidup saya bukan saya lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam saya. Oleh sebab itu, mungkin itu kesaksian singkat dari saya. Dari semua cerita saya tadi, saya ingin mempersembahkan sebuah puisi dengan judul Hidup Baru. Meski yang kukasihi telah tinggalkanku, dunia yang terus menarik daku dalam jalan yang gelap dan hampa. Langkah seolah tertatih di padang yang tandus. Hilang arah dan harapan. Sampai pada waktu itu, aku menemukan Engkau yang terindah bagiku. Menjadi tokoh yang indah dalam hidupku. Kasih-Mu
hadirmu, cintamu, bahkan pengorbananmu sempurna untuk hidupku. Keindahanmu memikat hatiku. Kini aku temukan Engkau yang terindah di dalam hidupku. Kau ubahkan jalan hidupku. Kau tarik diriku dari lubang dosa. Kau jauhkan aku dari kegelapan. Engkau berharga bagi hidupku. Ini ku hidup baru di dalam-Mu. Kehadiran-Mu menjadi karya yang terbesar di dalam hidupku. Ku letakkan jiwaku, ragaku, tangan kasih. Ku persembahkan hidupku, hidupku yang baru, hanya untuk-Mu, ya Tuhan, Allah dan Rajaku. Sebab hidupku tak akan berarti tanpa kasih, cinta, dan pengorbanan-Mu. Hidupku bukan aku lagi, melainkan hidup yang baru, yakni Kristus di dalam aku. Inilah hidupku Tuhan, pakai sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Nyatakan karya-Mu di dalam hidupku. Tunjukkan belas kasihan-Mu kepada dunia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ini hidupku yang baru, hanya di dalam nama-Mu. Terima aku yang datang dengan segala perkara yang kubawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, naungi selalu hidupku di bawah naungan tangan-Mu. Bandung, 12 Desember 2022. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama persembahan pujian dari Kelompok Kupang yang pertama, dan persembahan pujian dari Galet Esa, vokal grup gabungan.
Kasih bersama Natal Putra dari dan sadar bila udah diriku entah ini dapat sambutan untuk tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan maka tiada hanya kecukupan bila ku relakan diriku ini entah apa jadinya hidup ini tanpa campuran-Mu Tuhan Bertolongan tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan maka tiada takkan ada di depanku hanyalah jurang yang mengalah tanpa kau buka Tuhan tirai kasih-Mu Tuhan maka tiada takkan ada di depanku hanya jurang yang mengalah
Ya, terima kasih kemudian. Ya, dari kami DSS Timur mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, baik. Sekali lagi selamat datang buat kita sekalian. Terutama para pemimpin di mana dan juga dengan di dalam tahun ini
dari kita sekalian berhati dan kita akan segera menghadiri perayaan ini bersama-sama kita berdiri, kita menjadikan sebuah pujian kami. Cek. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih karunia yang Engkau limpahkan dalam setiap hidup sepanjang tahun ini sampai dengan hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Allah yang ajaib bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sepanjang kehidupan kami. Dan kami saat ini juga menaikkan syukuran seperti-Mu yang bersama-sama merayakan Natal. Dan biarkan Tuhan Roh-Mu yang terus menuntut kami sampai kedatangan-Mu dalam kemuliaan kita. Setiap kami tidak ada satu Tuhan yang terkecuali yang tidak dalam Yesus, dalam kesetiaan untuk menjaga. Kami akan kembali tempat kediaman kami masing-masing Tuhan. Terima berkat kasih karunia dari Tuhan. Mari kita kedatangan dan terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa boleh tinggal menyertai Bapak Ibu saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Dan dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, kami boleh mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal semuanya. Bang Jakarta, Bandung. Selamat Natal. Selamat Merry Natal. Christmas. Selamat hari Natal. Ih, pakai batik hitam. Selamat hari Natal semua teman-teman. Selamat hari Natal. Selamat Natal. Selamat hari Natal, Pak Guru. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año
wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat kamu Pak Wepri, sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru, dan tahun baru. Merry Christmas. Tahun 2023. Christmas. Merry Christmas. 2023 belum Pak En ya.